Selamat malam pemirsa, menemani istirahat malam Anda hari ini. Kami awali Anyus Malam dengan informasi sebuah mobil truk tronton bermuatan tanah mengalami kecelakaan terbalik dan kemudian menimpa sebuah mobil mewah di gerbang tol exit Karawang Barat. Seorang WNA asal Jepang kritis. Saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol exit Karawang Barat. Sebuah truk bermuatan tanah datang dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol, namun pada saat di pintu keluar tiba-tiba oleng dan terbalik dan langsung menimpa mobil mewah yang berada di sampingnya. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga. Korban mengalami luka-luka. Sementara penumpang warga negara Jepang yang merupakan direktur salah satu perusahaan terjebak di dalam kendaraan akibat terjepit badan truk. Pengemudi truk yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan proses evakuasi korban yang masih terjebak di dalamnya sangat dramatis karena sudah hampir 3 jam lebih belum bisa dievakuasi. Untuk sementara informasi satu pengendara kendaraan dump truck, satu pengemudi kendaraan pribadi, dan satu orang warga negara asing yang sudah dievakuasi. Setelah 4 jam, mobil akhirnya bisa diangkat. Petugas pun langsung mengevakuasi korban warga negara Jepang yang berada di dalam himpitan badan mobil dengan cara memotong badan kendaraan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi korban kritis akibat menderita luka yang cukup parah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki motif keributan antar supporter usai menyaksikan final Piala AFF U23 antara Garuda Muda melawan Vietnam. 22 supporter ditangkap dan 1 korban mengalami luka tusuk dilarikan ke Rumah Sakit Al Minto Harjo, Jakarta. Insiden keributan antar supporter yang pecah usai pertandingan final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih diselidiki kepolisian. 22 supporter ditangkap dalam keributan tersebut dan masih menjalani pemeriksaan. Dalam keributan tersebut ada 2 korban luka-luka, di mana 1 diantaranya mengalami luka tusuk dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Al Minto Harjo, Jakarta. Itu untuk pelaku itu sudah diamankan dan ditindaklanjuti oleh Reskrim Polres Jakarta Pusat. Ada berarti kan antar sesama supporter ya? Betul. Itu kenapa bisa ribut? Apa karena beda basis sejak mania atau seperti apa? Ada banyak motif ya, ini masih motif ataupun latar belakang yang memotivasi para pelaku untuk melakukan penusukan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, keributan antar supporter terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Keributan pecah usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari Jakarta kini kita beralih ke Bali. Pemirsa, seorang pria tewas bersimbah darah di sebuah arena sabung ayam di Denpasar. Korban diserang oleh ayam aduan berpisau taji yang mengamuk. Video amatir menunjukkan kondisi saat sejumlah warga yang berada di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sokosati, Denpasar hendak mengevakuasi korban Inengah S yang mengalami luka. Namun naas jiwa korban tak tertolong. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu, 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diadu dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang Inengah S yang kala itu datang ke arena untuk menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Ayam mengamuk, jadi ayamnya karena mengamuk dilepas oleh salah satu pemain itu. Korban mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia. Artinya status korban ini bukan pemain ya, Nana? Bukan pemain.
Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 4 orang pelaku pengedar sabu ditangkap tim gabungan Satres Narkoba Polres Darmasraya dan unit Intel Kodim 0310 Sawah Lunto Sijunjung. Dari penangkapan ini, petugas menyita belasan paket sabu siap edar. Aduh, ini Penangkapan bermula saat 2 orang bandar narkoba tengah duduk di sebuah warung di kawasan Jorong Muaro, Nagari, Sungai Kambut, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Keduanya berusaha melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi, bahkan sempat melakukan perlawanan hingga petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku mendapatkan sabu dari 2 orang lainnya yang berada di Jorong Simpang 3, Nagari, Gunung Selasi. Tim gabungan langsung melakukan pengembangan dan menangkap 1 pelaku yang berpura-pura tidur saat penggerbekan, serta 1 pelaku lain yang sempat membuang barang bukti ke dalam saluran toilet. Dari ke-4 pelaku, petugas mengamankan 12 paket sabu dalam berbagai ukuran, diantaranya 4 paket besar dan 8 paket kecil sabu. 2 diantaranya merupakan bandar narkoba jaringan lintas Provinsi Sumbar Riau, Jambi, yang selama ini menjadi target operasi. Hasil pengembangan kita dapat bahwasanya barang bukti yang dibawanya ke Moromong itu dapatnya dari Lubuk Bulang. Akhirnya kita melakukan pengembangan ke Lubuk Bulang, ke rumahnya, dan kita dapat hasil berupa diduga narkotika. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa 5 orang saksi terkait kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi kebakaran dipasangi garis polisi. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 5 orang saksi, seperti pedagang dan orang-orang yang mengetahui awal mula terjadinya kebakaran. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi kebakaran dipasangi garis polisi agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak memasuki area pasar. Polres Metro Jakarta Selatan belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios pedagang pada hari Senin malam lalu. Tim Puslap 4 sendiri telah membawa sejumlah sampel dari lokasi kebakaran saat menggelar olah tempat kejadian perkara pada Rabu sore. Ini sudah berapa saksi Pak yang diperiksa, Pak? Saksi-saksi yang sudah diperiksa adalah 5 orang saksi yang sudah diambil keterangannya. Dan kami tetap melakukan polis lain terhadap TKP kebakaran itu. Kita masih melakukan pendalaman lagi. Kita juga berempati kepada pihak korban, dalam hal ini adalah pemilik kios yang telah mengalami musibah. Kami berharap ada solusi dan pengungkapan penyebab daripada kebakaran. Hingga Rabu petang, sejumlah pedagang masih belum bisa memasuki area kios mereka karena proses penyelidikan masih berlangsung. Dari Jakarta, Rizky Falukvi, iNews melaporkan.